Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kembali kita di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Kita masih di surah Maryam pada ayat 64 sampai dengan 70. Seperti biasa, sebelum kita kaji, diskusikan secara tafsiriyah, terlebih dahulu kita membacakan ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma natanazzalu illa bi'amri rabbik. Ma natanazzalu illa bi'amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma bain. Zalika wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Wa yakulul insanu aiza ma mittu lasfa ukhraju hayya. Awala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qabl. Awala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qabl. Wa rabbika lanahsurannahum wasyayatin. Summa lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani tiyya. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu
على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita sama-sama memaknainya lebih dalam pemaknaan secara tafsiriah. Kita ketahui bahwa segala makhluk ini ada karena kekuasaan Allah dan tidak ada luput satupun dari kekuasaan Allah. Malaikat sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya turun itu atas perintah Allah, dan malaikat itu memang diciptakan untuk patuh. Beda dengan jin dan manusia. Jin dan manusia diberi nafsu untuk berpotensi untuk ingkar. Jadi semua makhluk sebenarnya di bumi ini patuh semua. Artinya sesuai sunnatullah. Selai daun, mulai dari hijau muda, hijau tua, kuning, coklat, kemudian jatuh. Itu berarti berserah diri. Ya. Nah, demikian pula binatang berserah diri kepada nafsunya. Dia hidup memang untuk nafsu saja, makan, bergaul dengan sesama binatang, kemudian dia mati. Dia akan menjadi saksi, tapi setelah persaksian itu mereka tidak ada lagi, mati. Jadi ada dua makhluk yang memang harus bertanggung jawab, yaitu jin dan manusia. Sedangkan setan itu adalah sifat, ya, atau kelakuan dari kedua makhluk ini. Jadi setan itu ada yang berasal dari jin, ada juga berasal dari manusia. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu. Jadi ada dua makhluk ini yang bertanggung jawab. Dan sekaligus memang kedua makhluk ini diperuntukkan neraka. Ya. Jadi dua makhluk ini akan menempati surga dan neraka. Ya. Ya, jadi ada juga jin itu yang Islam. Ya. Hanya mayoritas itu mereka itu menjadi pengikutnya nenek moyang mereka, yaitu iblis, laknatullah. Ya. Nah, di sini pada ayat ini juga, ayat selanjutnya dinyatakan bahwa memang ada yang ragu-ragu, ada yang tidak yakin bahwa setelah mati itu akan dibangkitkan lagi. Dianggap itu setelah mati itu selesai, tidak lagi. Nah, inilah yang mendorong mereka itu bertindak sangat jahat di muka bumi. Salah satu kejahatan itu adalah membunuh orang untuk mengambil organ-organnya, untuk dijual. Jadi luar biasa nih, kejahatan yang luar biasa. Membunuh baru menjual pula kan. Membunuh orang-orang yang anak-anak yang tidak berdosa. Dan ini kejadian satu fakta. Inilah yang dikhawatirkan oleh malaikat ketika Allah menciptakan manusia bahwa akan terjadi penumpahan darah. Nah, tetapi Allah punya maksud. Memang kita dihidupkan untuk diuji. Untuk diuji apakah kita memang akan menempati surga atau neraka. Jadi ini amanah, ini memang berat, tapi kita sudah mengiyakan. Makanya ada disinggung dalam ayat bahwa itu manusia bodoh. Manusia bodoh, iya. Digambarkan gunung apa itu menolak. Manusia yang kecil-kecil ini mengiyakan. Nah, ini kita sudah terlanjur, dan makanya ada janji waktu kita lahir, lastu birabbikum. Nah, kalau bala, makanya setiap bayi lahir itu akan memegang ini. Akan begitu, tidak ada bayi lahir yang tidak begitu. Ini janji. Nah, dalam hidup ini kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Makanya itu ada pesan Rasulullah itu. Aku tinggalkan kalian dua perkara itu, Quran dan hadis. Berpeganglah di situ, kayak kita tidak akan sesat. Karena kehidupan di dunia ini memang indah bagi orang-orang yang memandangnya indah. Tetapi orang yang memandang akhirat, maka mereka itu menganggapnya sebagai tujuan. Jadi fasik itu sebenarnya dimaknai dengan bermata satu. Orang fasik itu adalah hanya melihat dunia, tidak melihat akhirat. Jadi orang fasik itu satu istilah hanya melihat dunia. Nah, kita ini apalagi dengan kita mengkaji Al-Quran ini, mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa hidup ini adalah satu pertanggungjawaban, ya. Ya, saya ingat Ustaz itu kalau dia berceramah selalu diingatkan itu. Ya, alhamdulillah, ya, bahwa memang kita hidup ini adalah suatu
ujian yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan menghuni surga, bukan sebaliknya menghuni neraka jahanam. Saya kira kita bisa perluas lagi pemaknaan kita saling asa dan saling asuh, saling mengingatkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagian hadis mengatakan bahwa anak itu yang baru lahir sebaiknya diazankan pada telinga sebelah kanan dan dikamatkan pada telinga sebelah kiri. Kita azan ini dan bukan mau salat. Dan maksudnya ini supaya anak ini yang lahir yang pertama-tama dengarkan adalah kalimat tauhid, Allahu Akbar. Ya, jadi begitu lahir tidak tahu apa-apa. Yang pertama difungsikan oleh Allah SWT adalah panca indera pendengarannya dulu. Makanya itu dikasih begini tangan di atas muka anak itu tidak berkedip matanya karena belum melihat. Nanti beberapa hari kemudian. Saya ingat dulu itu Pak, kalau ada orang lahir itu dilarang itu anak ribut di dekatnya karena kaget nanti yang adekmu. Itu. Iya. Kemudian kita ini alhamdulillah berbulu-buluku, kita ini lahir ini yang umur 60 tahun. Kita lahir dari pintu, Pak. Pintu, biarpun dukung itu tidak ada ilmunya, tidak ada dokter apa, tidak ada. Tapi kami nomor saudara satu ibu itu karena 3 saya punya. Semua lewat lewat pintu. Sekarang ini orang lahir Pak itu lewat dendelan dengan sesar toh. Saya tahu bagaimana nanti hasilnya ini Pak. Ya lewat pintu saja masih biasa miring-miring jalannya jalan. Kenapa Allah Akbar ini? Itu diusahakan itu nanti anak setelah besar orang azan di masjid nyambung dengan yang direkam anak satu diazankan itu. Tinggalkan semua urusannya ke masjid juga salat. Ini terjadi saya punya laki-laki ini dulu satu stay itu. Biar menangisnya bagaimana, dengar orang asal berhenti menangis. Baru minta kepada ibunya pakai salat. Nanti setelah salat diingat lagi persoalannya baru menangis. Jadi hikmah besar itu yang diazankan itu. Inilah kita punya. Sebenarnya ini agama sangat lengkap ini Pak. Hanya bahasa kita ini ya kadang-kadang lalai daripada apa yang telah dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melansir di ayat 64 itu tentang kekuasaan Allah. Jadi apa yang ada yang kita bisa lihat dan yang bahkan tidak bisa kita lihat itu adalah dalam kurun waktu kekuasaan Allah. Ya. Apa yang ada di depan kita dan apa yang di belakang kita dan apa yang ada di antaranya itu adalah tunduk dan patuh pada keinginan, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat fenomena alam yang ada sekarang, misalnya perputaran bumi dan bintang-bintang serta matahari itu dalam rangka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah ciptakan untuk kepentingan manusia sesungguhnya, untuk kepentingan hamba, agar supaya hamba bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sedangkan binatang-binatang saja, alam pohon-pohon patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah, apalagi manusia ya. Sebagai hamba semestinya patuh dan taat kepada semua aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Quran maupun di hadis ya, ala sunnah ya. Oleh karena itu sebagai manusia, sebagai hamba, apabila kita menyadari posisi kita sebagai hamba, maka otomatis kita akan patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Ya. Dalam rangkaian itu memang selaku manusia itu memerlukan modal. Salah satu modal yang penting dalam rangka kepatuhan itu adalah kesabaran. Ya. Kesabaran dalam rangka melaksanakan tugas-tugas perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kesabaran dalam meniti menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan yang terakhir adalah
tentang apa itu namanya takdir yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala itu juga memerlukan kesabaran, ya. Jadi apa yang kita alami adalah satu takdir dari Allah dan kita harus bersabar untuk menjalaninya. Ya. Kita tidak bisa ataupun tidak mampu untuk melawan takdir itu. Walaupun ada buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Hamdan, ya, dia menulis buku tentang melawan takdir. Banyak dari teman-temannya mengharapkan agar merubah judul, tapi dia pun juga tetap bertahan bahwa itu judul sudah tepat, ya, melawan takdir. Artinya kalau kita menangkap dari pesan itu bahwa manusia tetap harus ada usaha, ya. Allah yang menentukan takdirnya untuk manusia dan manusia diberi peluang untuk berusaha. Dan kalau judul seperti itu memang menarik perhatian, ya, dan sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi di Maryam 64 sampai 70 ini antara lain diantaranya orang kafir ini bertanya, ini apakah kami ini betul-betul akan dibangkitkan kembali? Saya sudah mati. Iya. Mereka bertanya ini. Jadi Maryam 66 ini terjemahannya ini, dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Langsung juga ada jawabannya di sini. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum terwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Sekaligus diancam ternyata dalam. Jadi baru bertanya, Pak. Dia jawab dan diancam. Jadi bahayanya ini kalau tidak beriman, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang seperti itu. Ya. Jadi memang perkara hari kemudian ini. Ya. Kan sekarang ini penduduk sensus 2003 itu 2000 berapa itu yang menunjuk jumlah penduduk bumi sekarang kurang lebih 7 miliar. Dan yang Islam itu baru 1,5 sampai 1,7. Itu. Jadi berarti masih lebih banyak. Masih 5 miliar lebih yang belum lagi. Jadi minoritas ini. Jadi tapi saya dari Kalilan. Iya, sedikit. Jadi tapi memang perkara akhirat ini kan hanya nabi-nabi yang jelas pengetahuannya tentang akhirat. Kita ini orang umum ini nanti di sana baru tahu. Bahkan ya Allah sudah sampaikan, nanti manusia akan mengatakan di sana, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Meminta kembali, tapi kan tidak ada yang kembali. Yang pernah kembali itu Nabi Idris alaihissalam, tapi sebentar aja, sudah itu diangkat ke langit. Karena dia mau coba-coba mati, coba-coba masuk neraka, coba-coba masuk surga. Yang lain tidak ada. Ya Nabi Isa diangkat, tapi nanti akan turunkan dia di zaman akhir setelah akan menyelesaikan Dajjal. Daripada program Dajjal akan selesaikan. Tapi sekarang juga tidak di sini, tidak di bumi, diangkat juga ya. Orang kafir bilang
Lebih baik seandainya kita di tanah. Ya itu. Ya, kalau kafirun ya laitani kuntu turaba. Dia mata salun itu akhir itu. Mereka minta. Iya. Dia juga di akhir sajadah itu di situ juga dikatakan tidak berguna lagi imannya mereka orang kafir itu. Iya. Karena sudah bukan waktunya iman. Di sana bukan lagi iman karena sudah iya. Akhirat yang nyata, dunia tinggal cerita. Lalu kembali. Sekira demikian saja Pak yang saya bisa. Ya. Jadi yang pertama didengar oleh bayi ketika lahir, ketika kita sankan atau kamatkan itulah kalimat tauhid dan itulah pemberian kesan kepada sang bayi. Saat itu otak anak itu belum mampu mencerna, tapi dia tersimpan di alam bawah sadar. Nah, itulah yang akan berpengaruh ketika dia besar itu. Jadi tepat sekali bahwa indera yang pertama bekerja adalah pendengaran. Makanya dalam Al-Quran selalu dikatakan di situ kalau dia tutup itu ala sam'ihim ala absarihim, selalu duluan sam'ihim ya. Hatamallahu ala qulubin wa ala sam'i wa ala absar. Jadi selalu itu di luar pendengaran. Karena yang pertama bekerja itu pendengaran dan dia juga indera terakhir bekerja. Jadi saat orang menjelang mautnya itu kadang-kadang sudah tidak melihat lagi, tapi telinganya masih bekerja. Makanya itu kita dianjurkan untuk tetap menonton ya, karena itu terakhir bekerja. Kemudian ada cerita dari Pak Mus tentang jantung. Sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia itu kulbun, qalabah, kulbun itu jantung sebenarnya qalabah. Tapi kita terjemahkan ke hati. Sebenarnya jantung. Jadi tepat kalau jantung hati ya itu. Tapi dalam bahasa Inggris tepat itu heart. Heart itu adalah jantung. Jadi semuanya dari situ. Penelitian akhir hari ini dari bidang kedokteran baru ditemukan baru sebenarnya di jantung itu ada otak. Dan dia yang mengirim ke otak itu dengan kecepatan sepersekian detik. Jadi benarlah bahwa itu tadi lidah dan jantung. Demikian pula pesan Rasulullah ada segumpal daging. Sebenarnya itulah jantung. Karena jantung itulah merespon. Ketika kita mendengar sesuatu, kita pucat muka kita atau kita gemetar, itu respon jantung gitu. Nanti dia perintahkan ke otak. Jadi otak itu sebenarnya melakukan perintah dari hati, dari jantung itu. Dan ini penelitian yang dulu itu masih dianggap semuanya dari otak. Sekarang baru ditemukan bahwa di jantung itu ada yang mengirimkan sinyal ke otak itu. Masya Allah, luar biasa. Nah kemudian mengenai iman itu, di dalam arti tidak bicara iman lagi, karena iman itu arti suatu percaya. Jadi saya pernah menerjemahkan suatu buku yang saya kaget juga. Dia katakan, I do not say I believe in God, but I know that God exists. Saya tidak mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tidak. Tapi saya tahu Tuhan itu ada. Nah, ini adalah saya pertama kali itu. Oh, saya yakin saya. Sama dengan Karebosi, Pak ya. Bagi orang yang belum pernah melihat Karebosi, lapangan Karebosi pasti dia katakan, saya percaya Karebosi itu ada di Makassar. Saya percaya. Tapi bagi orang yang sudah pernah ke Karebosi, bukan lagi dia bilang saya percaya. Saya tahu Karebosi itu di Makassar. Nah, inilah tingkatan iman. Nah, di hari kemudian pada menyesal setelah dilihat. Tapi sudah tertutup pintu itu kembali. No way of return, tidak ada jalan pulang. Inilah bagusnya Quran. Ini selalu mengingatkan kita. Biarlah menyesal dulu daripada nanti kita menyesal di yaumil akhir. Tidak ada return. Ya, no way of return, tidak ada jalan pulang itu. Tidak ada. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang golongan yang siap untuk itu. Ya, itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.